Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandriani Putri dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SEMSN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan seksual yang mungkin sekarang lagi ramai diperbincangkan. Sebelumnya, apa sih kekerasan seksual itu? Jadi, kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual juga merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara yang pertama verbal, yang kedua non-fisik, yang ketiga fisik, dan yang terakhir daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kekerasan seksual tadi berikut macam-macam kekerasan seksual. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini juga termasuk kekerasan seksual. Di antaranya, yang pertama, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain. Misalnya, lelucon, seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Yang ketiga, mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya, meskipun penerima sudah menegur perilaku. Yang keempat, menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Yang kelima, ada memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain, seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dan pergaulan sehari-hari, dan sebagainya. Yang keenam, ada mengintip orang lain yang sedang berpakaian. Yang ketujuh, membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. Yang kedelapan, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang kesembilan, memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Dan yang terakhir atau yang ke-10, melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh. Karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat penderitaan psikis yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari para korban kejahatan atau kekerasan seksual diantaranya, yang pertama, dampak psikologis. Dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan dijanjikan kepada siapa saja dan di mana saja. Nah, banyak kekerasan seksual yang terjadi saat sekarang ini. Jadi, kita harus lebih berhati-hati lagi dengan siapapun.
Dilihat dari beberapa bahayanya kekerasan seksual, maka perlu adanya undang-undang agar tidak terjadi lagi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhnya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 4 mengenai pendidikan, dan tujuan 5 mengenai kesetaraan gender. Dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Nah, sekian materi pemaparan dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, bisa dipersilahkan. Halo. Halo. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elsa Herlina. Saya izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kayak dari penjelasan tadi disebutkan bahwa dampak-dampak dari kekerasan seksual bagi korban itu bisa sampai menyebabkan korban depresi, stres, bahkan mengalami luka internal maupun eksternal dan dampak lainnya. Nah, saya mau bertanya nih, kira-kira bagaimana jika teman atau orang-orang terdekat kita menjadi salah satu korban seksual? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab aja. Bagaimana jika teman kita menjadi salah satu korban seksual? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan yaitu jangan pernah berpikir korban yang salah dengan berasumsi seperti pelaku melakukan kekerasan seksual karena terangsang dari pakaian yang dikenakan korban atau karena korban berpergian sendiri, atau asumsi-asumsi lain yang dikenakan korban atau karena korban berpergian sendiri. Berikan bantuan yang dibutuhkan, misal tempat beristirahat dan berlindung, dan hal-hal lain yang dibutuhkan korban. Berikan sikap yang menunjukkan empati dengan mendengarkan, mendukung, dan mempercayai keterangan korban. Untuk kepentingan laporan ke penegak hukum, bantulah korban untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti, misal memfoto luka, serta pesan teks yang dikirimkan pelaku ke seluruh korban, dan bukti-bukti lainnya. Pada korban perkosaan, upayakan untuk menginformasikan kepada korban untuk tidak membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu sebelum melapor atau melakukan visum ke rumah sakit. Jika seandainya tidak langsung melapor, simpan pakaian korban, pakaian yang dikenakan korban saat kejadian berlangsung di dalam kantong plastik. Berikan dukungan tanpa mengambil alih pengambilan keputusan korban dan hindari sikap menekan dan memaksakan. Jaga privasi korban dengan tidak menceritakan kejadian yang menimpa korban ke pihak lain tanpa persetujuan korban. Ingat, andai kita yang menjadi korban tentu tidak ingin peristiwa traumatik tersebut disebar ke publik. Dorong korban untuk mencari dukungan dan bantuan. Bila memungkinkan, dampingilah korban untuk mencari dukungan ke individu atau lembaga layanan yang bisa membantu korban. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup? Sudah sangat cukup dan membantu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya. Nah, sekian pemaparan materi kekerasan seksual kali ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.